Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Presiden Joko Widodo menyebut pemilihan presiden 2024 mendatang merupakan jatah ketum Gerindra Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri perayaan HUT Perindo Senin 7 November kemarin. Menurut Direktur Eksekutif Al-Jabal Strategik Arifin Caniago, pernyataan Jokowi tersebut memiliki makna yang multafasir. Pertama, pernyataan Jokowi bisa menjadi ucapan terima kasih mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kepada Prabowo karena telah berjasa mendukung di Pilgub DKI Jakarta 2012 dan selalu menang di Pilpres 2014 dan 2019 melawan Prabowo. Kedua, dikatakan Arifin, masuknya Prabowo ke pemerintahan Jokowi telah mengurangi dinamika politik di tingkat elit, sehingga memudahkan Jokowi melakukan stabilitas politik setelah Pilpres 2019. Ketiga, Jokowi membuka ruang kompetisi antara calon presiden dari KIB dan tentunya dari partainya sendiri yang disinyalir kuat akan mendukung Ganjar, kata Arifin dalam keterangan tertulisnya Rabu 9 November. Arifin meyakini Jokowi tidak ingin terlalu gamblang memberikan endorse terhadap satu nama saja di Pilpres 2024, sebab pujian diberikan Jokowi kepada Prabowo juga dilakukan kepada figur lain seperti Airlangga Hartarto di beberapa kegiatan Golkar sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Jokowi memberi ruang kepada setiap menterinya bertarung di Pilpres 2024, jelas Arifin menilai komentar Jokowi ini menjadi angin segar bagi para menteri lainnya untuk berpacu agar masuk ke dalam perbincangan Jokowi di berbagai forum. Langkah politik yang dilakukan oleh Jokowi menunjukkan kekuatannya di Pilpres 2024, apalagi dengan munculnya istilah jangan sembrono memilih capres di acara Golkar dan Perindo. Sinyal bahwa Jokowi sedang memainkan posisinya sebagai kingmaker. Siapa saja tokoh yang layak bertarung di Pilpres 2024 perlu memahami pekerjaan besar memimpin Indonesia. Salah satunya melanjutkan hal besar yang telah dibangunnya, tutur Arifki menambahkan, dari narasi yang dimainkan Jokowi terlibat ada keterlibatan kepentingan dalam pencapresan 2024, sebab Jokowi sudah banyak membangun hal-hal besar, salah satunya di bidang infrastruktur. Dengan mendorong capres yang berpotensi melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan, itu tentunya sah-sah saja, tandasnya. Diketahui Presiden Joko Widodo menyebut Pilpres berikutnya bisa menjadi kemenangan untuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Jokowi kepada Prabowo saat perayaan HUT Perindo Senin 7 November. Awalnya Jokowi menyinggung pidato Ketua Umum Perindo Heri Tano Sudibyo yang menyinggung kemenangan kepala negara itu sejak di Solo sampai 2 periode di nasional. Pak Heri menyampaikan, saya 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta gubernur sekali menang, kemudian 2 kali pemilu presiden juga menang, ujar Jokowi. Lantas dia meminta kepada Prabowo yang juga hadir sebagai tamu undangan. Prabowo memang 2 kali kalah dari Jokowi pada pemilu 2015 dan 2019. Mohon maaf Pak Prabowo, kata Jokowi. Mendengar itu, Prabowo langsung berdiri dari kursinya dan memberikan salam hormat kepada Jokowi. Seisi ruangan langsung riuh merespon momen tersebut. Jokowi kemudian melanjutkan pidatonya. Dia bilang, untuk kemenangan Pilpres berikutnya bisa menjadi jatah Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo tidak menampik memberikan sinyal dukungan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Dalam perayaan HUT Perindo ke-8, Jokowi mengatakan jatah kemenangan Pilpres 2024 bisa jadi untuk Prabowo. Jokowi mempersilahkan ucapannya itu diartikan sebagai sinyal dukungan. Ya, diartikan sinyal boleh, tapi kan saya ngomongnya juga tidak apa-apalah.
kata Jokowi usai acara HUT Perindo di iNews Tower, Jakarta, Senin 7 November. Jokowi kembali meminta partai politik untuk berhati-hati memilih calon presiden yang akan didukungnya, sebab akan menentukan nasib 270 juta warga Indonesia. Memang harus hati-hati. Hati-hati loh menahkodai 270 juta rakyat Indonesia, 270 juta lebih rakyat Indonesia. Kenapa selalu saya ulangi? Ya memang harus hati-hati, jangan sembrono, kata kepala negara ini. Namun Jokowi juga meminta partai segera deklarasi karena Pilpres 2024 sudah dekat. Tetapi perlu juga jaga kondusivitas politik karena di tengah ancaman global. Gimana wong pemilunya tinggal Februari 2024 awal loh, tinggal setahun praktis, ya kan, katanya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP mengingatkan agar presiden tidak terlibat politik praktis, misalnya dalam pemilihan presiden. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah merespon pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa kemungkinan Pilpres 2024 giliran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi pemenang. Presiden RI kan tidak boleh terlibat di dalam kontestasi pemilu, kata Basarah ditemui di Bandung, Jawa Barat, Selasa 8 November 2022. Kendati demikian, Basarah menegaskan bahwa pernyataan Jokowi tidak dilihat sebagai bentuk dukungan. Namun, ucapan tersebut dinilai sebagai bentuk tanggung jawab seorang presiden demi menciptakan suasana psikologi politik bangsa lebih kondusif menjelang pemilu 2024. Jokowi kan selalu bilang politik dengan kegembiraan dan membuat senang orang-orang di sekitarnya, dan siapapun calon presiden yang akan maju di kontestasi Pilpres 2024 yang akan datang, imbuhnya. Basarah menyatakan PDIP juga tidak khawatir atas pernyataan Jokowi kepada Prabowo. Sebaliknya, Jokowi juga disebut kerap memuji PDIP. Ia juga berkelakar bahwa PDIP lah yang lebih sering dipuji oleh Jokowi. Misal beberapa kali Pak Jokowi memuji kepemimpinan Ibu Megawati dan beliau sangat salut gitu. Bahkan Pak Jokowi bilang Ibu Mega sudah seperti orang tuanya sendiri, ibunya sendiri gitu, kata Basarah. Selain itu, Jokowi juga pernah memuji hasil kepemimpinan Megawati di partai yang menghasilkan sejumlah calon pemimpin. Kepemimpinan Ibu Mega kan terbukti banyak hasil calon-calon pimpinan bangsa di berbagai tempat dan daerah, baik pusat maupun nasional. Saya kira itu suatu penghormatan Pak Jokowi ke Ibu Megawati Soekarno Putri dan partai yang beliau pimpin, pungkasnya. Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan Prabowo Subianto boleh jadi keluar sebagai pemenang pada Pilpres 2024, menyusul dirinya yang sudah 2 kali memenangi Pilpres. Hal ini dilontarkan Jokowi ketika berbicara soal rekam jejaknya yang berkali-kali memenangi pemilihan umum dari tingkat kota hingga nasional dalam acara peringatan hari ulang tahun Partai Perindo. Tadi Pak Heri, Ketua Umum Partai Perindo, Heri Tano Sudibyo menyampaikan, saya ini dua kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kata Jokowi dalam sambutannya. Pernyataan ini lantas membuat hadirin tertawa lepas. Prabowo yang duduk di barisan terdepan pun berdiri dan memberikan hormat ke arah Jokowi. Jokowi lalu melanjutkan, bisa jadi pada Pilpres 2024 justru Prabowo bakal keluar sebagai pemenang dan terpilih sebagai presiden. Lembaga survei Indostrategi Research and Consulting merilis hasil survei tentang simulasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari tokoh-tokoh potensial yang akan maju di Pilpres 2024. Hasil survei menunjukkan simulasi pasangan calon Prabowo Subianto Ganjar Pranowo akan memperoleh dukungan 60,3% responden. Survei ini diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 5 November 2022, melibatkan 1.230 responden dengan kriteria penduduk Indonesia di atas 17 tahun atau yang memiliki KTP. Pengambilan data dilakukan dengan metode multi-stage random sampling. Data dikumpulkan dengan cara wawancara tatap muka dengan bantuan kuesioner. Margin of error survei ini tercatat
kurang lebih 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Direktur Eksekutif Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam memaparkan ada 4 simulasi pasangan calon dalam survei ini. Salah satu simulasinya yakni memasangkan Prabowo dan Ganjar. Prabowo puat 47,4%, Airlangga Erik 31,5%, Prabowo Ganjar 60,3%, Anies AHY 29,6%, Prabowo Erik 54,5%, Airlangga Ganjar 44,9%, Prabowo Muhaimin 34,8%, Ganjar Erik 32,2%. Simulasi kedua Prabowo Ganjar melawan Anies AHY. Kalau kemudian simulasi itu terjadi, Prabowo Ganjar menang mutlak satu putaran 60,3%, sementara Anies AHY 29,6%.